Shalom semua, selamat malam. Saya bersuka cita bisa melihat wajah-wajah yang begitu cantik dan tampan ya malam ini. Saya sungguh percaya secara badan, secara jasmani kita capek. Sungguh saya percaya, tetapi percaya bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Amen. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu akan menguatkan kita, Roh Kudus yang akan memberi kita kemampuan untuk kita bisa menyembah Tuhan lagi di saat ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk semua kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa berkumpul bersama keluarga di dalam Tuhan. Kami bisa menikmati keindahan alam yang Kau ciptakan Tuhan. Kami bisa menikmati betapa kerukunan keluarga kami itu begitu indah di dalam Engkau. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang kami nikmati sampai saat ini. Kami berterima kasih kami punya Allah yang besar. Kami berterima kasih kami punya Tuhan yang ajaib. Kami berterima kasih kami punya Yesus yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami mau naikkan kembali segala puji syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau beri semua untuk-Mu Yesus. Karena Engkau yang layak terima puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami mau beri hati kami. Kami mau beri pikiran kami. Kami mau beri seluruh keberadaan kami. Yang terbaik bagi-Mu Yesusku. Terima kasih. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
lagi. Haleluya. Mari dia yang terbaik dalam nama.
Luaskan kuasanya menjamah Engkau. Luaskan kuasanya membebaskan Engkau. Haleluya. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Haleluya. Engkau yang kudus Tuhan. Engkau yang kudus Yesus. Engkau yang kudus Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Terima kasih.
saat, setiap detik Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari jemaat, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, sikarabaya, 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 sikarabaya. Oh, kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam genggaman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau beri yang terbaik Tuhan. Penyertaan yang sempurna Tuhan Kau berikan bagi kami Tuhan. Oh, kami percaya itu Bapa. Kami percaya Yesus. Oh, kami penyerahkan Tuhan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more.
you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. More than yesterday, I need you, Lord. More than word can say, I need you, more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Engkaulah kekasih jiwa kami. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Kemanakah kami dapat pergi ya Tuhan? Kau tidak pernah melepaskan kami. Karena Engkau tahu kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan setiap harinya ya Bapa. Biarlah Roh Kudus ikuti kami semua anak-anakmu saat ini. Bawa kami terus Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih-lebih lagi. Biarlah roh kami ya Tuhan. Roh kami mau bersatu dengan roh-Mu
dan roh kita. Kita sembah Allah kita. Kita katakan bahwa tidak ada Allah yang sebesar Engkau ya Tuhan. Buat segala Tuhan puji kami, Tuhan terima segala puji hormat kami ya Bapa. Pakai kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau curahkan kasih-Mu ke dalam kami ya Allah. Oh biarlah di malam terakhir kami Tuhan bersama-sama hari ini. Roh Kudus curahkan terus ke dalam kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita boleh angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. betapa besarnya Sungguh besar, sungguh indah sungguh indah segala rancangan-Mu bagi yang kami Kau Tuhan. pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Dengan iman sungguh besar pengorbananmu bagiku. biar tangan-tangan kami yang terangkat kepada kami sungguh sadar betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Terima kasih. Terima Kau sungguh dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kami tidak mau melepaskan Engkau Tuhan. Kami mau terus di dalam hadirat-Mu. Semua terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami
Segala syukur hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Dan saya akan langsung serahkan kepada Pastor Dan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh hadirat Roh Kudus luar biasa. Yang datang dengan kekhawatiran, dia menjawab semuanya. Yang datang dengan beban, dia mengangkatnya. Amin. Seringkali mau menghadapi ibadah, bisa saja badan kita lemah, bisa pikiran kita ditimpah dengan banyak persoalan hidup. Mungkin pun ada yang datang dengan kesehatan yang terganggu, tetapi sesaat ada di dalam hadiratnya. Saya berulang-ulang kali mengalami datang lelah, tetapi angkat tangan menyembah dan jubah itu jatuh ke atas saya, dan saya mengalami bagaimana diangkat dan lupa segala sesuatu yang lain dan fokus kepada Yesus. Sebelum saya melangkah ke dalam pelayanan malam ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih Bapak Pendeta Yusuf, keluarga dan seluruh staf dan juga panitia yang mengundang saya. Saya rasa dikayakan berkenalan dengan saudara. Amin. Saya rasa diberkati. Dan kalau saya sudah kirim foto-foto ke istri saya, dia sudah cemburu. Kalau saya cerita saya makan pisang goreng, dia tambah cemburu lagi. Tapi lain kali nanti saya bawa. Laporan kali ini dia sibuk. Tetapi saudara-saudara, saya yakin hati saudara ada posisi yang terbaik, di mana saudara menantikan Allah bekerja. Kalau ada tema pelayanan malam ini, yaitu kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Waktu untuk adat istiadat gereja itu tidak akan menolong kecuali ada hadirat Allah. Hanya kebiasaan tidak akan memuaskan. Untuk masuk ke rumah Tuhan saja itu tidak cukup. Harus menikmati Dia dalam rumahnya. Itu seperti rusa dibawa ke sungai tapi tidak pernah minum kalau saya tidak mengalami hadirat Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, saya masih ingat waktu saya kecil, orang tua saya dan opa saya menginjil dari desa ke desa. Suasana di desa berbeda dengan dunia di gereja sekarang. Di Indonesia pun gereja-gereja semua ada AC. Bangku-bangkunya rapi, makanannya berlimpah-limpah. Tapi saya masih ingat masuk keluar desa di mana gedung itu dibuat dari bambu, dari rambi, atap rumbia, dan itu kursi itu adalah bambu dibelah dua. Salah duduk tusuk saudara. Ya, itu keadaannya. Tetapi bila umat Tuhan, dan waktu itu tidak ada drum, tidak ada gitar, tidak ada sound system untuk mengadakan suasana. Tetapi kalau mereka mulai menyanyi dan hadirat Roh Kudus turun, gempar ibadah-ibadah itu, sehingga ratusan jiwa mengenal Yesus. Banyak orang datang mengenal Tuhan, mendengar saja suara dan bunyi umat Tuhan itu menyembah Dia. Itu ada sesuatu yang menarik bagi jiwa-jiwa yang kosong, yang hampa di dalam, yang perlu pertolongan. Amen. Itu sebabnya saya mempunyai keyakinan besar Allah akan pakai sidang ini di Atlanta dan saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Jarang saya lihat Alkitab yang dibuat dari kertas sekarang. Tapi kalau Alkitab saudara masih ada di HP, tolong buka bersama-sama. Di dalam Injil Lukas, saya akan melangkah di dalam beberapa ayat untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Lukas 24
Mulai dengan ayat 46, ada pekerjaan yang Yesus lakukan. Kemudian ada tugas yang diberikan kepada kita orang percaya. Dan akhirnya ada yang Roh Kudus kerjakan. Mengangkat ayat 46. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi Roh Kudus, ya, dia bangkitkan Yesus, tetapi Yesus harus menderita. Pekerjaan di kayu salib yang kita telah rayakan melalui meja Tuhan, Ia yang kerjakan. Supaya saudara saya malam ini bebas untuk menyembah Dia. Tapi 47 berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi boleh gaitkan di situ sebentar di dalam pembacaan sendiri, Mika 4 ayat 1 dan 2. Sebab gunung rumah Tuhan itu junjung tinggi, dan kita melihat ada suatu panggilan. Roh Allah menarik bangsa-bangsa naik ke rumah Tuhan, malah umat Tuhan yang harus juga berkata, "Hei, mari kita naik ke gunung Tuhan." Jadi gereja sedang bersuara, gereja sedang menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat bahwa Yesus kita dahsyat. Amin. Jadi tugas gereja, tugas saudara dan saya. Tapi perhatikan ayat 48 dan 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Aku akan mengirim, ya, kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Lingkari kata ini, sampai. Semua sebut kata sampai. Segala sesuatu berubah dengan sampainya sesuatu. Tanpa sampai masih kosong. Tapi tidak ada sampainya, saudara-saudara, tidak ada perubahan. Perhatikan baik-baik. Sebab ayat ini berkata, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, maha tinggi. Sesaat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta itu, umat Tuhan berubah sama sekali. Kelemahan mereka masih ada secara pribadi, tetapi kapasitas sekarang mereka ada di dalam Roh. Dan Roh memampukan gereja itu bergerak. Sehingga tidak lama seluruh bumi pada saat itu telah mendengar mengenai nama Yesus. Dan seolah-olah firman Allah mengatakan bahwa kesaksian dari masyarakat seolah-olah dunia yang dikenal pada waktu itu terbulak-balik, saudara-saudara. Karena apa? Kegoncangan berita firman Allah oleh Roh Kudus. Adakah itu sesuatu yang bisa terjadi hari ini? Melangkah kembali sedikit dengan saya di dalam pengalaman Yesus bersama-sama dengan muridnya. Dan kalau dia mau siapkan murid-muridnya untuk kematiannya di kayu salib. Kalau Yesus tidak apa-apa, kita tidak terlalu terganggu sebab Roh Kudus masih ada. Amin. Amin. Saudara perhatikan, Yesus mau siapkan murid-muridnya untuk kematiannya. Nah, saudara coba pikir, kalau kita selalu ada di sini lalu dikasih makan setiap hari, nggak ada masalah, tidak ada persoalan hidup, ya senang sekali. Murid-murid sudah rasa seperti kena lotre. Ya benar, sebab ada Yesus dengan mereka. Mau perlu makan, Yesus bisa beri makan. Roti dipecah-pecahkan sampai 5.000 lebih orang dikasih makan. Ada pesta besar. Kalau ada yang sakit, Yesus bisa sembuhkan. Kalau ada yang mati, dia bangkitkan. Ada apa lagi yang mereka perlukan? Mereka berpikir bahwa Yesus mau dirikan satu kerajaan untuk Israel sendiri. Tapi mereka tidak mengerti
Itu sebabnya Yesus harus membawa mereka di dalam proses pengubahan pikiran. Dan dia berkata kepada mereka, tidak lama lagi tangan-tangan yang kasar akan mengambil saya, dan mereka akan menyiksa saya, dan mereka akan menyalibkan saya. Murid-murid ini tidak mengerti. Tidak mengerti. Yesus pun pakai di dalam Yohanes 12 gambar, kecuali sebiji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, maka tidak mungkin ada buah yang keluar. Mereka masih tidak mengerti. Tetapi setiba kita di Yohanes 14, mulai ada seperti ada lampu menyala di dalam pikiran mereka. Ada terang, ada sesuatu yang mereka bisa mulai menangkap. Belum sepenuhnya, tetapi coba lihat, terbuka sedikit. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 1 dia berkata, jangan gelisah hatimu. Kira-kira mengapa Yesus sebut kalimat ini? Sebab mereka lagi gelisah. Yesus, jangan bicara sengsara. Jangan bicara mau pergi kemana-mana. Jangan bicara akan nanti disalibkan. Jangan bicara mengenai menumpahkan darahmu. Bukankah Yesus yang katakan kepada mereka, kecuali engkau makan dari dagingku dan engkau minum dari darahku, engkau tidak menerima kehidupan yang kekal. Semakin bingung dan pusing pikiran mereka mau menangkap ini maksud dari Yesus. Itu sebabnya dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di sini mata mereka juling. Benar. Yesus sudah mulai bicara mengenai pergi untuk menyediakan tempat. Tetapi ayat 1 dan ayat 2 adalah bahasa pengantin. Adalah bahasa seorang pengantin laki-laki yang menyediakan tempat untuk calon istrinya. Sebab kebudayaan Israel pada waktu itu, kalau ada laki-laki yang sudah jatuh cinta dengan tunangannya, dia akan ikat janji. Dan di dalam waktu itu, sesudah dia ikat janji, dia berkata, aku akan pulang ke rumah bapakku, sebab mereka tidak boleh jual tanah. Dari tempat lokasi Bapak, mereka akan tambah rumah, tambah kamar, dan mereka akan siapkan tempat untuk istri dan suami bersama-sama. Jadi sekarang bisa mengerti, kalau dia berbicara mengenai pergi sediakan tempat, tentu yang mereka mengerti adalah kebudayaan mereka. Oh ya, ini yang dia maksudkan. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Dia berkata, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara bisa tangkap? Saudara bisa lihat apa yang Yesus jelaskan? Aku akan kembali ke rumah Bapa, dan kalau sudah saatnya, kalau sudah waktunya semua selesai, aku akan kembali. Dan ini adalah satu gambar yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Sebab kalau saya pun di Minahasa, Pak Yusuf, saya masih ingat, orkes Manado itu hebat sekali. Dibuat dari bambu dan kaleng. Dan kalau ada pengantin laki-laki mau menikah di gereja, dia harus lebih dulu bersama-sama semua kawannya dan orkes yang sudah dibayar. Maka mereka harus pergi jemput si wanita itu. Jadi kalau sudah dengar orkes di jalan raya, wah semua keluar. Rame. Sebab kita tahu ada pesta. Ada pesta, ada pesta. Dan orang Indonesia paling suka pesta. Amin. Amin. Di mana-mana juga suka pesta. Jadi saudara mengerti, jadi Yesus memberi mereka ini gambaran. Dia berkata, aku harus pergi, tapi jangan khawatir, satu saat aku akan kembali. Saya rasa
Kalau lihat ukuran zaman, kita tidak jauh dari kedatangannya kembali. Tetapi masih ada jutaan manusia yang belum dengar mengenai kasih Kristus. Nah, di dalam pasal yang sama, saya mau sudah perhatikan ini, ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tunggu dulu. Apa maksud ini? Yesus baru berkata, aku akan pergi, sediakan tempat bagimu, jangan gelisah, aku tidak tinggalkan engkau sendirian, aku akan kembali. Tetapi dia berkata, bila aku ke sana menyediakan tempat, aku akan kembali. Dan juga ayat yang ke-12 berkata, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara bisa percaya, di restoran yang saudara layani ada mujizat bisa terjadi? Amin. Di tempat pekerjaanmu ada mujizat bisa terjadi? Amin. Ada hal-hal yang dahsyat yang bisa terjadi, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Di situ saya harus berkata time out dulu, tunggu. Bagaimana saya bisa melebihi apa yang Yesus kerjakan? Sebab mujizat yang paling dahsyat adalah membangkitkan orang mati. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 bahwa musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Dan kalau maut dikalahkan oleh kebangkitan, apa mujizat yang lebih dahsyat dari itu? Tetapi Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, engkau akan melakukan malah yang lebih besar lagi. Apa maksud Yesus dengan yang lebih besar? Berarti saudara, dia hanya sebiji gandum yang jatuh dan mati ke dalam tanah. Tetapi bila dia bangkit, dia akan mengeluarkan banyak buah. Sehingga saudara dan saya, orang-orang kafir telah dicangkokkan ke dalam ini carang, ya. Ini pokok yang hidup. Kita carangnya dicangkokkan ke dalam pokok ini. Dan kalau saudara berada di dalam Kristus, kapasitas untuk bekerja dan melihat tangan Allah dengan kuasa berhak di dalam hidupmu. Tetapi di samping itu harus mengerti bahwa engkau tidak bisa kerjakan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara dan saya perlu Roh Kudus. Sebentar di dalam Yohanes yang sama, pasal 14, dia berkata, aku akan mengirim penolong. Mengirim penolong. Nah, sekarang saya ajak saudara perhatikan beberapa hal. Sebab kalau dia janjikan ini, di dalam Kisah Rasul 10, Yesus sendiri menjadi teladan. Kisah Rasul 10 ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, jadi utara sampai ke Yudea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kata kuat di sini adalah kata dunamis, tenaga, kesanggupan. Dia yang berjalan, perhatikan ini, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus tidak pernah tinggal saja di rumah. Dia bukan hanya masuk ke bait Allah. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Dia berjalan di antara masyarakat. Dia mendengar, dia melihat, dia perhatikan. Dan dia tetap berdoa kepada Bapa di sorga. Dan kemana Yesus pergi, selalu telinganya dengar. Dan Bapa berbisik, sembuhkan dia, menolong dia, hibur dia, ampuni dia. Saudara mengerti, Yesus selalu mengikuti instruksi sebab Roh Allah ada pada Yesus. Dan apabila Allah berkata kepada Yesus,
engkau lakukan hal ini, mujizat-mujizat mulai berlaku. Nah, di sini kita perhatikan bahwa dia berjalan di antara masyarakat yang menjerit. Sebenarnya di dalam waktu itu cukup beban manusia, tapi tidak sebanding dengan sekarang. Masyarakat Atlanta mempunyai keluhan. Masyarakat Georgia mempunyai satu seruan hati. Siapa yang menolong kita? Siapa yang dapat menjawab persoalan hidup saya? Oh, kita tidak lihat itu di warta berita. Kita tidak lihat itu melalui koran. Tetapi saudara-saudara masing-masing mempunyai keluhan. Bagaimana dia yang meletakkan kepalanya di bantal malam dan tidak habis air mata yang mengalir. Karena apa? Sudah baru cerai dan ada kesusahan dalam hati. Dan anak-anaknya semua sudah serba lari kemana-mana. Dia tidak tahu mau berbuat apa. Dan bebannya dia tidak tahu dari mana datang pertolongan saya. Dia tidak tahu bahwa ada utusan-utusan besar dari Indonesia yang datang ke Amerika. Oh, mereka datang cari dolar, tapi sekarang baru ketahuan Roh Kudus ada pada mereka. Untuk apa? Untuk menjadi jembatan pertolongan Tuhan dan mujizat Allah akan menjadi. Saudara melihat ada beberapa ayat yang menggambarkan keadaan masyarakat. Coba dengar baik-baik. Saya hanya baca saja. Saudara boleh perhatikan Ayub 24 ayat 12. Dari dalam kota terdengar rentihan orang-orang yang hampir mati. Sidang jemaat, saya mau saudara dengar. Setiap kota mempunyai suara tertentu. New York City dengan segala kejahatannya. Chicago dengan segala kejahatannya, setiap malam ada orang yang mati, tewas, ditembak ke sini, ditembak di sana. Seattle dengan narkobanya, dengan homosexual lifestyle-nya, segala sesuatu yang dialami. Ada keluhan, ada seruan, setiap kota mempunyai suara. Engkau ada di tengah-tengah masyarakat. Ayub 35 ayat 9, orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan. Saya mengerti, saya sedikit melukiskan sesuatu yang dahsyat, yang gelap. Karena apa? Mereka membutuhkan saudara. Dan saudara membutuhkan Roh Kudus untuk menjadi jawaban mereka. Amin. Gereja Betani, engkau dipanggil oleh Tuhan untuk bangkit. Amin. Bangkit dengan kuasa, bangkit dengan urapan yang baru. Bangkit dengan suatu misi yang jelas sekali. Menjangkau jiwa-jiwa. Ratapan 2 ayat 11 berkata, mataku kusam dengan air mata. Remuk redam hatiku. Hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan anak-anak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Di Manila, di Jakarta, tempat-tempat saya saksikan sendiri, kelihatan lampu-lampu hebat sekali saudara. Kalau lihat skyscraper-nya besar-besar pun di Jakarta, tetapi kalau di tepi-tepi sungai dan di tempat-tempat yang gelap masih ada orang yang menjerit dan mereka berteriak di tengah malam, siapa yang menolong saya? Siapa yang menjadi jawaban buat hidup saya? Ini seruan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh lagi memanggil kita. Ayo tampil ke depan. Ayo berdirilah. Izinkan aku bekerja. Sebab engkau tidak akan bekerja dengan kekuatan sendiri, tetapi akan bekerja oleh kuasa yang aku berikan kepadamu. Ratapan ini tidak habis sebab kepada ibunya mereka bertanya, di mana roti mama? Di mana anggur mak? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Ibu di dalam Alkitab bisa melambangkan gereja. Sayang kalau di gereja generasi berikut mati. Sayang kalau di gereja tidak ada urapan baru yang menangkap hati mereka.
Dan mereka menghembus nafas terakhir di mana? Di pangkuan ibunya. Tetapi saudara-saudara perhatikan, ada beberapa pernyataan yang saya sekarang robah gambarnya. Dari keadaan keperluan bumi, sekarang saya kasih berita yang baik sekali. Ada beberapa pernyataan saya sampaikan. Kita lagi hidup di waktu sejarah yang paling menarik. Lavan dan saya sampai waktu COVID mulai, kami sudah setiap tahun keluar negeri ke Indonesia, Filipina, beberapa negara di Asia, dan kami melayani, dan kami telah menyaksikan tahun-tahun terakhir ini Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Kita melihat di Kambodia. Saya bawa tim mahasiswa ke Kambodia, saudara. Saya geleng kepala karena saya dibawa ke tempat di mana tadinya Pol Pot dengan segala rencana mereka telah menyiksa. Pokoknya kalau pakai kacamata dianggap bahwa saudara pinter, mati. Anak muda, mati. Pelajar-pelajar dibunuh. Mengapa? Sebab mereka tidak mau generasi itu menguasai Kambodia lagi. Saya dibawa ke tempat di mana mereka disiksakan sampai rasa mau muntah melihat dan mendengar kisahnya. Saya dibawa ke killing fields dan saya melihat tempat di mana ada 3 tingkat tinggi. Itu dibuat dari kaca dan tengkorak-tengkorak kepala orang ada di dalam tempat itu yang sudah ratusan ribuan mereka yang meninggal. Guide saya berkata, hati-hati, lihat saja ke bawah. Ini gigi orang, ini jari tangan, ini lengan kaki yang kamu injak. Tetapi saudara-saudara, apa yang iblis mau lakukan untuk membinasakan satu bangsa, semua terputar. Dan sekarang lagi ada kegerakan di Kambodia. Gereja Tuhan lagi berkembang dengan luar biasa. Saudara tahu Indonesia saja, bagaimana iblis mau berusaha untuk menutup dan tidak mengizinkan gereja berfungsi. Tetapi sekarang di mana-mana di Indonesia ada kegerakan Roh Kudus. Di Thailand, di Laos. Saya ada dua bahagian keluarga kami, 2 keluarga yang bekerja di bawah tanah di Laos. Tidak ada gereja resmi di Laos, kecuali diakui oleh pemerintah, dan itu tidak boleh berkhotbah mengenai kayu salib. Tapi mereka bekerja dan mereka mengajar bahasa Inggris dan mengajar bagaimana buat kue dan lain-lain sambil sisip Injil, sambil berdoa dan melihat jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Oh, saya berkata di Cina hari ini, jangan khawatir, Allah sedang bekerja. Ditaksirkan di antara 30 sampai 40 ribu orang Cina sedang menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan setiap minggu, setiap hari. Setiap hari. Karena apa? Karena Roh sedang bekerja. Roh Kudus sudah siapkan bumi untuk satu tuaian besar. Jadi Pendeta Peterson, bagaimana dengan kekacauan di Amerika? Jangan khawatir. Semakin gelap di Amerika, semakin jiwa-jiwa berseru. Dan semakin mereka berseru, semakin saudara mempunyai pintu-pintu yang terbuka untuk menunjukkan kuasa Allah bagi mereka. Amin. Amin. Jadi kita melihat ini suatu kenyataan di seluruh muka bumi. Saat ini tidak ada kapasitas dokumen segala mujizat dan gerakan roh di seluruh muka bumi. Tidak ada. Saya begitu dengar bahwa di Iran, bahwa ada jumlah kaum muda yang menerima Yesus sampai begitu banyak, mereka tidak bisa siapkan pendetanya secukup cepat. Di Irak, di Iran, di mana-mana ada kegerakan, saudara-saudara. Saudara harus yakin, percaya. Ada seorang dari Timur Tengah yang sudah diajar untuk membenci orang Kristen. Dia sebenarnya dikirim ke Amerika untuk masuk dalam sleeper cell dengan maksud untuk mengadakan kejahatan di negara ini. Dia ganti namanya dan dia ada mobil mewah sebab dari Timur Tengah banyak uang untuk sponsor dia. Tapi satu hari ada dia di freeway dekat Texas.
Dan waktu dia di freeway ini, mobilnya terbalik, licin. Dia masuk ke lumpur dan hampir patah lehernya. Tetapi ada mobil yang berhenti untuk bantu dia. Heran sekali, yang membantu dia dari belakang pendeta baptis. Jadi Tuhan sudah atur. Jadi dia berkata, jangan khawatir, saya mau berdoa. Kamal Salim berkata, jangan doakan saya benci kamu. Tapi dia doakan terus. Habis mau kemana lagi? Sambil ambulans datang, ini bapak pendeta baptis, dia ikut dari belakang, bawa sampai ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia mau didaftarkan, tapi tidak bisa kasih nama asli. Sebab dia kan tersembunyi. Berarti tidak ada yang datang mengunjungi dia. Kira-kira siapa yang mengunjungi dia? Ini pendeta baptis. Setiap hari dia datang. Sebab memang dia harus di wheelchair, tidak bisa bergerak lagi. Dia disuap. Istrinya pendeta baptis yang suap dia. Hari ganti hari sampai keluar dari rumah sakit, mau kemana? Tidak ada adres. Dibawa ke rumah pendeta baptis. Kamal Salim sendiri, dia bersaksi, saya begitu benci ini orang. Sebab saya sudah diajar mereka itu seperti anjing saja. Harus dibunuh. Tetapi dia bilang, saya nggak bisa berdaya. Saya nggak bisa bergerak. Setiap pagi mereka tunjukkan kasih. Dan lama-kelamaan seperti es itu yang mulai meleleh. Dia bilang, hati saya mulai mengerti. Rupanya saya salah diajar. Sebab ada kasih Allah. Amin. Ada kasih Allah. Ini bukan hal-hal yang besar. Dia hanya doakan, dia suap, dia kasih tempat tinggal, dia kasih makanan. Saudara, itu tidak perlu jadi sarjana untuk itu. Hanya perlu kasih Kristus. Hanya perlu urapan Roh Kudus yang mendorong. Sehingga Kamal Salim menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia menikah dengan seorang bintang film dari New York. Dan dia kemana-mana ke universitas. Dan dia ceritakan bagaimana kebaikan Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari mujizat. Hari-hari ini adalah hari-hari tanda yang heran. Amin, 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 amin. Saya akhiri dengan beberapa hal yang saya sampaikan saja. Manusia tidak diciptakan untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan selalu memanggil kita kepada yang mustahil. Perhatikan, Allah selalu memanggil kepada yang mustahil. Sebab kalau bisa kita lakukan, tidak perlu iman. Jadi kalau ada mujizat yang saudara dipakai dan melakukan kemarin, besok akan lebih dahsyat lagi dan lebih sulit. Karena apa? Membutuhkan iman. Kalau saudara bisa, tidak perlu gerakan iman kan? Saudara lakukan saja. Tetapi Allah selalu menuntut, ada yang lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar engkau akan lakukan. Amen. Saya tidak heran kalau di Atlanta tahun-tahun depan ini, saudara akan melihat orang dibangkitkan dari mati. Orang yang sudah kena COVID atau apapun, monkeypox, silakan. Kalau Tuhan Yesus sudah hadir, dia pasti sembuh. Amin. Amin. Yang terakhir ini, yang terakhir perhatikan, Roh Kudus perlu dihormati kembali. Roh Kudus perlu dihormati kembali. Di dalam gereja karismatik pada umumnya seringkali kita anggap Roh Kudus seperti di bawahan dari Yesus dan Bapa. Tapi dia bukan demikian. Dia bukan hanya pengaruh, dia bukan hanya kuasa. Roh Kudus adalah oknum. He's a person. Dan dia perlu dihormati. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Jangan pura-pura dengan Roh Kudus. Sebab dia datang. Dia salah satu dari ketritunggalan Allah yang datang. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sendiri, tetapi aku mengirim penolong itu. Haleluya. Haleluya. Penolong ini dahsyat sekali. Ingat, dia adalah oknum.
Efesus 4 ayat 30, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Bukan selamanya kita di gunung, saudara. Sebentar ada yang berangkat turun gunung, pelan-pelan, lagi licin, jangan khawatir. Tetapi kalau ada besok yang lain kita akan turun dari gunung. Jangan lupa saudara-saudara bahwa Roh Kudus beserta dengan kita. Amin. Apa yang kita nikmati di sini adalah sesuatu yang luar biasa. Beri kesempatan untuk Roh Kudus berkarya di dalam hatimu. Dan saya mau saudara bangkit berdiri, dengar-dengaran kepada pimpinan Roh. Dengar-dengaran kepada pimpinan Roh. Mulai hari ini saudara bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Sebab kalau saudara sudah dengar firman Allah, apa yang saudara lakukan? Adakah itu disampaikan saja sebagai itu satu khotbah yang baik dan ya saya diberkati, atau saudara terima apa yang Allah mau kerjakan dan berkata, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa saya bisa dipakai untuk mujizat-mujizat yang dahsyat. Amen. Saya percaya bahwa siapapun saya jumpa di tengah masyarakat, saya boleh doakan mereka, saya boleh bersaksi buat mereka, dan sampaikan tangan Allah terulur menjamah jiwa-jiwa ini. Levan dan saya sudah 30 kali lebih ke Filipina. Di Manila ada satu tempat sampah namanya Tondo. Sebenarnya saya ada filmnya, saya tidak tunjukkan bagi saudara, tapi ini tempat paling ngeri sekali sebab di dalam satu lingkungan hanya 1 kilometer lebih, 1 mile, 80.000 orang bertempat di sampah. Itu rumah mereka, sampah kota Manila. Waktu saya pertama kali ke sana, pendeta yang ada yang melayani jiwa-jiwa di dalam ini namanya Herbie Castillo. Dan Herbie Castillo mulaikan satu sidang sebab dia sendiri telah menjadi gang member yang dimenangkan dari tempat itu. Sekarang dia balik untuk memberitakan Injil. Saya bawa cucu saya yang paling tua. Saya bawa band ke sana dan saya mulai melangkah, dibawa oleh pendeta ini masuk ke gang-gang ini, dan dahsyat sekali. Dijumpai oleh anak-anak yang langsung pegang-pegang kami. Saya pikir dia pegang baik-baik. Rupanya dia cari dompet saya. Pendeta itu berkata, Dan, di siang pun ini bahaya. Saya sendiri bawa pistol untuk mengamankan Bapak Pendeta. Kalau saya lewat tempat-tempat itu, saya lihat ini anak-anak yang kerja mereka dari pagi sampai malam. Semua sisa buangan Kentucky Fried Chicken, McDonald hamburger, dan nasi dari berbagai restoran. Di situ mereka ambil ini makanan dan mereka cuci sisa-sisanya. Buangan orang lain dia ambil dan dia cuci dengan air yang kotor. Itu makanan mereka. Saya mulai menangis. Saya lihat ini sampah begitu besar, lalu saya lihat satu anak dia duduk, dia lagi baca koran yang terbuang. Itu tempat mainannya. Dan Roh Kudus berbicara ke hati saya, Dan, you cannot leave here without doing something. Kamu tidak bisa tinggalkan tempat ini tanpa melakukan sesuatu. Waktu itu saya benar-benar tahu itu Roh Kudus. Lalu pendeta itu berkata sama saya, Dan, saya sering bawa pendeta dari Amerika ke sini. Dia suka foto-foto tapi dia tidak pernah lakukan apa-apa. Di situ betul-betul saya tahu Roh Kudus berbicara ke saya. Lalu saya jumpa hari Sabtu, mereka melayani 600 anak. Ini anak-anak semua. Orang-orang yang mengawin di sana tidak tahu apa-apa. Mereka tidak ada surat lahir. Kita kasih makan 600 orang setiap hari Sabtu.
Setiap piring penuh dengan nasi dan ada telur dan sayur dan lain-lain. $1 satu. Setiap hari Sabtu kasih makan 600 anak ini. Jadi saya terbeban, saya ambil 3 bulan dari setahun. Gereja-gereja lain lakukan yang lain. Tapi saudara-saudara, saya perhatikan, asal saja kita rela dipakai oleh Roh, mujizat mulai terjadi. Amin. Saya sudah menyaksikan bahwa waktu mulai, anak muda di sana hanya 80. Sekarang anak muda di dalam sidang mereka sudah hampir 240 orang. Jiwa-jiwa yang waktu itu saya datang di sidang mereka ada hampir 1.000. Sekarang sudah hampir 3.000 orang. Mereka harus ibadah 5 kali hari Minggu. Karena apa? Di orang yang paling malang, di sana Roh Kudus mengangkat mereka. Saya mengajak kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Siapa yang mau berkata, Tuhan, penuhi saya lagi dengan Roh Kudus. Pakai saya hari-hari ini. Saya akan pergi dari retreat ini dengan satu kerinduan, dipakai oleh Tuhan, diurapi dengan urapan yang baru. Oh, angkat tangan saudara, mulai sembah Dia. Kita akan akhiri dengan penyembahan. Kita akhiri ini dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan izinkan Allah bekerja. Haleluya, haleluya. Berhembuslah. Oh sorry, ini yang salah. Bisa kita ulang? Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Sembah Dia sambil saudara angkat suara. Sudah menerima menyembah Dia. Yesus, datanglah Tuhan.
curahkan hidupku yang Engkau berkuasa. Engkau sama adanya kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Oh, kami mengandalkan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mau tinggal sama seperti kemarin, tetapi kami mau menjadi tangan-Mu yang terulur, penuh dengan urapan, penuh dengan mujizat, penuh dengan firman yang menghibur dan yang mengangkat dan memulihkan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya jari-Mu Engkau letakkan ke hati kami masing-masing. Buka telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Pakai kami Yesus, pakai umat-Mu pada hari-hari ini. Kami akan melihat perkara-perkara yang hebat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saya rasa seperti ada yang merasakan kehausan yang luar biasa. Berkata Tuhan, saya haus, saya mau minum. Saya mau minum. Kalau saudara percaya, Roh itu sudah ada di dalam saudara, tapi dia mau manifestasi dengan suatu kuasa dan urapan yang baru, agar saudara sanggup melaksanakan kehendaknya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Luaskan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, di
Firman Tuhan sudah datang di tengah-tengah kita. Maukah engkau dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus? Ya Rabbana umat Tuhan, oh umat Tuhan, serukan nama Tuhan, serukan nama Yesus, panggil Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Ya Rabbana salam ya Rabbana. Mari berbicara.